Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Ada banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan di grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung. Pertanyaannya itu singkat gitu ya. Apakah penyakit asam lambung ini bisa disembuhkan gitu ya. Jadi baiklah, di sini saya akan jawab ya, bahwa sakit asam lambung itu bisa disembuhkan gitu ya. Jangan khawatir, bisa disembuhkan secara tepat dan tuntas ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Tapi harus memenuhi persyaratan ya. Persyaratannya itu ya, yang pertama ya, pikirannya ya, pola pikirnya, mindsetnya harus dirubah dulu gitu ya. Jadi yang tadinya pesimis dibuat jadi optimis gitu ya. Jadi jangan ikut gitu ya, larut dalam menghayati anxiety ya, atau kecemasan berlebihan gitu ya. Karena kuncinya di situ sebetulnya ya. Kuncinya kalau kita bisa menghilangkan kecemasan berlebihan, maka penyakit ini bisa disembuhkan secara cepat gitu ya. Karena apa? Karena kalau masih ada anxiety-nya, maka lambat penyembuhannya gitu ya. Bukan tidak sembuh ya, bukan tidak sembuh, tapi lambat gitu ya. Jadi karena apa? Karena anxiety itu mempengaruhi turun naiknya asam lambung gitu ya. Jadi anxiety itulah yang saya sebut sebagai biang keroknya gitu ya. Biang kerok daripada kesembuhan itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi anxiety-nya, insya Allah ya itu sembuh gitu lah, sembuh cepat gitu ya. Asam lambung itu gitu ya, penyakit itu gitu. Jadi di sini ya saya ingin menjelaskan ya pengertian sembuh gitu ya, pengertian sembuh supaya tidak keliru gitu ya. Jadi sembuh itu ada dua pengertian gitu ya. Pertama, sembuh titik ya, sembuh saja gitu ya, sembuh gitu ya. Kemudian yang kedua itu sembuh total ya. Nah itu beda gitu antara kedua itu ya, antara sembuh dan sembuh total. Jadi kalau ini ya, kalau sembuh ya, itu berarti semua sensasi tidak ada lagi ya. Jadi ada 52 macam sensasi yang disebut-sebut itu tidak ada lagi, sama sekali hilang, sama sekali plong ya, sama sekali plong. Itu disebut sembuh gitu ya. Jadi tidak ada rasa sensasi sama sekali gitu. Nah itu sembuh ya. Kemudian sembuh total itu artinya ya dia sembuh ya, artinya tidak ada sensasi sama sekali, dan dia juga sudah tidak ada pantangan lagi gitu ya. Jadi bebas gitu ya, bebas ya, dia boleh merokok, boleh minum kopi, boleh makan yang pedas, boleh makan yang asam-asam atau makan yang berlemak, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah ya, gitu ya. Jadi kalau sembuh ya, sembuh total, memang sensasi kalau sembuh ya, sembuh aja tadi ya, itu memang sensasi tidak ada lagi, plong gitu ya, cuman dia masih pantang gitu ya,
masih pantang ini, pantang itu ya. Nah, masih menjaga makan gitu ya. Tapi kalau sembuh total tidak gitu ya. Kalau sembuh total dia tidak ada lagi pantang gitu ya. Dia bebas makan apa aja. Jadi lambung ini kembali seperti semula gitu ya. Seperti kita waktu kita masih SMP atau SD gitu ya, diajak kawan makan ini makan itu makan, makan ini makan itu makan gitu ya. Jadi nggak ada takut-takut gitu ya. Nah itu sembuh total gitu ya. Jadi harus dimengerti dulu ya pengertian sembuh dan sembuh total karena beda gitu ya. Karena banyak ya orang yang sembuh tidak ada sensasi tapi dia menjaga makannya gitu ya. Dia pantang, dia masih pantang. Apalagi yang asam dan pedas ya, dia pantang sekali itu ya. Karena dia takut kesembuhannya hilang ya. Atau kumat lagi gitu. Nah itu Pak, istilah pengertian dari sembuh itu gitu ya. Tapi kalau sembuh total tidak gitu. Sembuh total itu dia tidak ada lagi sensasi dan bebas makan minum. Bebas dalam arti kata sebebas-bebasnya ya. Asal ya artinya ya inilah tidak kemaruk ya, tidak kemaruk atau rakus. Karena apa? Kalau dia kemaruk atau rakus itu bisa kambuh lagi gitu ya. Contoh kemaruk dan rakus tuh gini ya, misalnya ya pagi itu dia sarapan pakai pecel gitu ya, pecel pedas ya. Nanti siangnya lagi dia misalnya makan rujak ya. Nah, terus agak sorean dikit makan bakso, malamnya lagi makan mie, semua pedas gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu ya, karena apa? Itu namanya kemaruk atau rakus ya. Jadi mentang-mentang dia sudah sembuh, dia langsung nggak mikir lagi gitu ya. Jadi ada takarannya gitu ya. Jadi yang sewajarnya, begitu ya. Jadi tidak boleh kita kemaruk gitu ya, kemaruk atau rakus. Karena kemaruk atau rakus itu memang dilarang ya. Dilarang gitu ya. Karena apa? Karena itu bisa membuat kambuh lagi gitu ya. Saya rasa demikian ya. Jadi ada dua pengertian gitu ya. Pertama sembuh, kemudian sembuh total ya. Dan sakit asam lambung bisa disembuhkan ya. Tidak ada masalah karena sakit asam lambung itu sebetulnya adalah sakit biasa. Bukan sakit luar biasa, bukan ya. Dia sakit biasa aja. Asal ya pola pikir kita dirubah gitu ya. Dirubah. Pola pikir kita atau mindset kita dirubah dari yang tadinya negatif dirubah menjadi positif. Ya. Itu saja kuncinya gitu ya. Insya Allah sembuh total. Karena apa? Karena memang asam lambung ini kalau terlalu dipikirkan ya, jadi kita serba takut, akhirnya dia tambah jadi gitu ya. Akhirnya kita terlalu fokus kepada pikiran kita, kepada sakit asam lambung itu sendiri atau sensasi itu sendiri, akibatnya lupa lagi pekerjaan kita bisa kita tinggal ya, keluarga kita bisa nggak kita urus. Akhirnya banyak kejadian ya timbulnya sampai cerai gitu ya. Cerai atau sampai keluar dari pekerjaan gitu ya, karena masalahnya terlalu fokus pada penyakitnya gitu ya. Jadi itu yang kita harus rubah gitu ya, pola pikir kita yang tadinya negatif kita rubah jadi positif. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan wawasan ya bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.